Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji namamu Tuhan, pagi hari ini kami datang kembali kepadamu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kekuatan kesehatan Tuhan masih berikan kepada kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Dan sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kami semua di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu urapan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran firman Tuhan itu boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebenarnya satu perikop ini, tapi khusus kita baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Pada saat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul yaitu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Ya, siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Di dalam perikop ini Tuhan memberikan satu perumpamaan, yaitu bahwa kedatangan Tuhan itu, di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali kedua, gereja Tuhan dikelompokkan menjadi dua bagian. Kalau gereja Tuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok pertama seperti gadis-gadis yang bodoh, dan kelompok yang kedua adalah gadis-gadis yang bijaksana. Apa yang membedakan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana ini? Hanya satu yang membuat mereka berbeda, yaitu ketersediaan minyak yang mereka punya. Mereka punya pelita. Minyak mereka pun sebenarnya ada. Sama seperti gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, sama punya pelita dan punya minyak. Tapi perbedaannya adalah ketersediaan minyak ini cukup tidak. Seberapa lama minyak ini ada? Ya, seberapa lama minyak kamu ini cukup untuk membuat pelita ini terus menyala? Itu yang membedakan. Ya. Saya dan saudara rindu kita masuk dalam kelompok gadis yang bijaksana. Ya, kita mau supaya kita ini dikatakan bahwa gereja-gereja Tuhan yang selalu siap sedia di dalam menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena itu sudah janji Tuhan bahwa satu kali Tuhan akan datang kali yang kedua dan mengangkat kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, di sana dijelaskan bahwa gereja Tuhan ini sama seperti pelita, di mana pelita ini hendaknya terangnya itu mengeluarkan terang, dan terang ini dapat dinikmati oleh orang banyak. Ya, saya dan saudara adalah pelita bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi pelita ini bukan hanya pelita yang hanya bisa menyala sebentar. Tapi pelita ini hendaknya dapat dinikmati, terangnya dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika saya hidup di kampung dulu, kami masih memakai lampu yang bahan bakarnya itu adalah minyak tanah. Lampu ini akan tetap menyala di sepanjang malam kalau dia terhubung dengan minyak tanah. Selama dia dihubungkan dengan ada serat, ya, sumbu dibuat itu, jadi pelita ini akan tetap menyala.
saya dan saudara sebagai pelita akan bisa tetap menyala jika kita tetap terhubung dengan Roh Kudus. Jika kita tetap membiarkan Roh Kudus bekerja, membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Ada banyak tantangan yang kita punya hari-hari ini, kita hadapi hari-hari ini, yang membuat mungkin Roh Kudus itu mulai padam, semangat kita mulai kendor. Tapi jangan padamkan api Tuhan. Tapi biarlah roh kita itu juga menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, apa yang membuat sebenarnya Roh Kudus itu padam? Ya, Roh Kudus itu tidak terjaga di dalam hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, di mana Ananias dan Safira mendukakan Roh Kudus dengan cara mereka membohongi, ya, berbohong, ya, mendusta, berdusta. Lalu di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat yang 32, di situ dijelaskan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini ada ayat-ayat, dan kalau kita baca seterusnya, kita membuat pikiran kita ini seperti pikiran orang bodoh yang belum mengenal Tuhan. Kita bukan memikirkan hal-hal sorgawi, kita bukan memikirkan hal-hal rohani, tapi kita lebih memikirkan hal-hal duniawi. Ya, itu mendukakan Roh Kudus. Bahkan kedegilan hati kita ketika Tuhan sudah menegur kita, sudah firman Tuhan datang kepada kita, tapi hati kita degil, kita tidak mau berubah, kita tidak mau ditegur, tidak aku yang benar, maka kita sudah mendukakan Roh Kudus. Ya, bahkan kita tidak mau bersekutu, tidak menjaga persekutuan dengan Tuhan. Zaman sekarang, bukan zaman sekarang ya, hari-hari ini kita dibatasi dalam beribadah, tapi marilah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca seterusnya, jikalau kamu marah, janganlah itu sampai matahari tenggelam. Jangan kita membiarkan kemarahan kita menguasai kehidupan kita. Tapi ketika kita marah kepada orang lain, marah kepada siapa saja, biarlah selesai di hari itu. Dan ketika kita sudah menyadari, kita berdoa kepada Tuhan, oh ampuni saya Tuhan, supaya tetaplah Roh Kudus Tuhan itu tetap menyala di dalam hidup kita. Ingat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bisa merasakan Roh Kudus ketika mereka bersekutu dengan Tuhan, ketika mereka tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka selama itu, di saat itu, Roh Kudus Tuhan turun atas mereka. Saya dan saudara pun seperti itu. Selama kita membangun hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, lewat persekutuan. Persekutuan dengan apa? Baca kebenaran firman Tuhan, melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita kepada Tuhan, lewat doa-doa kita. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka selama itu juga Roh Kudus Tuhan akan tetap tinggal dalam hati kita. Roh Kudus Tuhan akan tetap memimpin saya dan saudara. Dan selama itu juga pelita kita akan tetap menyala. Saya dan saudara akan tetap menjadi orang-orang yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan itu akan tetap terpancar dari kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang, gadis-gadis yang bijaksana di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Dan saya dan saudara akan diangkat. Hidup bersama-sama dengan Tuhan, itu satu kerinduan kita. Kesusahan dunia ini sebentar saja kita nikmati, tapi kesenangan yang kekal Tuhan sudah sediakan selama kita tetap menjaga pelita kita menyala di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di sepanjang hari ini. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Beri kekuatan juga kepada kami lewat Roh Kudus-Mu,
sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami bukan mendengar untuk melupakannya, tapi kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami. Kami menjaga Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hidup kami, dan pelita kami tetap menyala di dalam Tuhan. Jaga, lindungi kami di sepanjang hari ini. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi biarlah berkat-berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, itu menjadi bahagian kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya kita terus berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau terbaik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Yes Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Selamat pagi, selamat beraktivitas.